Kominhub, podcast yang akan menemani kalian di dunia perkuliahan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kominhub, podcast yang akan menemani kalian di dunia perkuliahan. Jadi apa kabar nih teman-teman Kominhub sekalian? Selamat datang di Kominhub di episode kita kali ini. Nah teman-teman sekalian, kemarin kan kita udah membahas tentang Duta Kampus PPNS. Dan juga kita mendapatkan insight baru mengenai apa sih Duta Kampus PPNS itu. Dan juga mendapatkan bonus mengenai tips dan trik menjadi Duta Kampus PPNS. Nah teman-teman, di episode kita kali ini tidak kalah serunya dengan episode yang lalu-lalu. Karena sekarang kita akan membahas mengenai prestasi ataupun cara kita untuk berprestasi di dunia perkuliahan. Nah, narasumber kita kali ini adalah beliau yang mendapatkan anugerah multitalenta dalam ajang Filmapres tahun 2025, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Filmapres itu apa sih? Nah, Filmapres ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi atau biasa disebut sebagai Kemendikbudristek. Nah, Filmapres ini diadakan untuk menyaring atau memfilter mahasiswa maupun mahasiswi yang berprestasi dan juga memiliki ide-ide kreatif maupun multitalenta. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, pasti teman-teman juga kepo-kepo dan juga pengen tahu bagaimana proses dari narasumber kita untuk menjalani tahap-tahap proses dari Filmapres ini sendiri. Nah, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita pada kali ini, yakni Mas Zaki Raihansyah. Selamat datang Mas Zaki. Ya, halo semuanya. Kenalin aku Zaki, aku mahasiswa prestasi PPNS 2025. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum tahu, Mas Zaki ini adalah mahasiswa dari program studi manajemen bisnis dari angkatan tahun 2022. Nah, gimana nih Mas Zaki proses dalam mengikuti Filmapres ini sendiri? Dan pasti teman-teman juga pengen tahu nih, Filmapres itu kan ajang yang berat ya Mas Zaki. Jadi kira-kira untuk motivasi mengikuti ajang Filmapres ini sendiri menurut Mas Zaki gimana ya? Oke, jadi ada banyak fase yang kita lalui. Yang pertama itu kita waktu maba dulu. Jadi waktu masa baru kita sudah persiapkan untuk apa sih yang mau kita lalui di PPNS tahun pertama sampai dengan tahun terakhir, itu kita buat perencanaan. Nah, setelah itu juga di sini juga ada mentor dari kakak kelas. Jadi kita bilang tiap tingkatan itu punya masuk prestasi masing-masing dan setiap generasi itu saling bersinergi untuk membantu satu sama lain. Nah, di situ aku udah banyak belajar, terus juga kita bisa meningkatkan pengetahuan dengan kita banyak berrelasi baik dalam lingkup kampus maupun di luar kampus. Nah, dari situ akhirnya banyak nih kenalan yang ternyata juga masuk prestasi di kampusnya masing-masing. Dari situ mulai kepikiran untuk mungkin nggak suatu saat bisa untuk menjadi salah satu dari mereka. Nah, setelah itu bagaimana proses caranya, itu dari kompetisi, lalu juga ada keilmihan, artikel ilmiah yang dipublikasikan sampai dengan pengabdian. Jadi fasenya banyak banget dan kita bisa lihat dari pemilihan masuk prestasi nasional itu fasenya lumayan panjang, dari mulai prodi, lalu naik ke jurusan, lalu naik ke kampus, lalu sampai di wilayah di LLT sampai dengan nasional. Di nasional pun juga kita ada dua fase yang berat, di mana seleksi administrasi di awal, substansi sampai di grand final itu cukup panjang, dari mulai Maret sampai bulan Oktober. Wah teman-teman, tadi kan relasi itu juga bisa memotivasi kan ya teman-teman. Jadi teman-teman ini kalau misalnya emang mau ikut ajang nasional seperti Filmapres itu, jangan ragu untuk bisa bertanya-tanya dari kakak-kakak tingkat kita, karena itu juga menjadi awal mula kita untuk memantik atau memberikan motivasi ke diri kita masing-masing, seperti itu. Nah teman-teman, nah tadi kan kita udah mendengarkan tentang proses seleksi secara gambaran besar ya Mas Zaki. Kira-kira secara detail prosesnya itu seperti apa Mas? Oke, sebenarnya masuk prestasi itu lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa ajang lainnya seperti PIMNAS ataupun juga ajang-ajang talenta lainnya. Nah, ada 3 fase utama. Yang pertama yaitu kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan video, presentasi, dan juga forum group discussion. Lalu yang kedua terkait dengan capaian prestasi. Nah, ini yang menjadi pembeda di mana ada track record sebelumnya. Dari capaian-capaian apa aja yang dimunculkan oleh setiap insan atau setiap mahasiswa, itu menjadi salah satu peluang di mana ada penilaian-penilaian dari mulai scoring ketika capaian itu berupa tingkat nasional sampai di tingkat internasional. Itu ada nilainya sendiri dan itu juga menjadi strategi juga. Dan yang terakhir itu
buat sarjana itu gagasan kreatif, tapi buat diploma itu produk inovatif. Nah di sini yang kita punya challenge di mana mungkin kalau teman-teman yang sudah mengikuti banyak beberapa kompetisi ilmiahan pasti memahami bagaimana cara membuat produk dan implikasi di dalamnya itu bagian dari salah satu penilaian utama dalam Pilmapres. Seperti itu. Nah teman-teman, tadi kan kita udah tahu ya gambaran dari secara detail proses seleksi Pilmapres ini sendiri. Tadi kan cukup kompleks ya Mas, dari bahasa Inggris maupun produknya seperti itu kan. Itu tahapan yang sangat amat panjang kan ya Mas Zaki ya. Nah kalau dari Mas Zaki sendiri, dari keseluruhan proses seleksi tadi, kira-kira tantangan yang paling besar menurut Mas Zaki itu apa kira-kira? Oke, kalau kita bicara tentang tantangan itu ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana menyiapkan diri. Kita juga memahami bahwa tantangan itu setiap hari bukannya semakin mudah tapi semakin sulit. Nah, di situ kita punya manajemen diri yang sangat kuat untuk digunakan gitu. Bagaimana kita bisa mengalokasikan strategi apa yang bisa digunakan untuk kita bisa survive baik itu secara mandiri maupun juga membawa nama kampus. Nah, yang selanjutnya poin kedua itu bagaimana kita mempersiapkan produk dan juga capaian unggulan. Nah, tentu ini bukan kompetisi yang sekali jadi ada proses panjang di baliknya. Itu kita perlu lakukan perencanaan dari awal. Oleh sebab itu kenapa tadi seperti saya bilang kenapa kita harus memproyeksikan ini sejak mahasiswa baru, atau justru malah ketika saya mengimplementasikan diri saya adalah dulu ketika mau masuk ke perkuliahan, baik itu di mana tempat saya akan berkuliah dan sebagainya, menjadi salah satu strategi termasuk di BPNS. Nah, yang ketiga itu bagaimana kita bisa menjadi kompetitif, baik itu dalam artian adalah kompetitif yang sehat, di mana kita juga mengetahui harus upgrade pemahaman, lalu juga bagaimana kita berrelasi. Tentu ketika kita dalam sebuah kompetisi, suatu saat kita akan berlawan dengan orang lain, tapi bagaimana kita mengubah sudut pandang itu untuk menjadi opportunity di masa depan, karena kita nggak akan tahu di masa depan yang dulu awalnya jadi kompetitor bakal jadi kolaborator. Itu jadi hal yang kita tekanan dari awal, supaya nanti ketika kita berhadapan dengan orang lain itu tidak beranggapan bahwa itu adalah kompetitor kita harus ada di atasnya dan sebagainya, tapi kita perlu mengambil sudut pandang bagaimana kita bisa mengambil sesuatu yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain atau mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain, bagaimana kita mengambil sudut pandang yang sehat terkait dengan kompetisi. Betul banget. Jadi mungkin ya Mas, yang aku rangkum dari tadi itu berarti kita bisa melihat kekurangan itu sebagai peluang ya Mas. Jadi kan contohnya kalau misalnya kita punya kompetitor itu bisa bakal jadi kolaborasi di kemudian hari, apalagi kalau misal ikut ajang Pilmapres seperti ini. Nah Mas Zaki, tadi juga Mas Zaki sempat mengucapkan bahwa kalau misalnya kita ikut ajang-ajang seperti ini lebih baik dipersiapkan sedari maba ataupun sebelum masuk dunia perkuliahan. Nah kalau dari Mas Zaki, kira-kira tips dan trik apa yang paling bagus lah untuk teman-teman sekalian ini, atau misalnya besok maba-maba yang nonton podcast ini untuk bisa ikut perlombaan seperti Pilmapres kayak Mas Zaki ini? Oke, yang pertama terkait dengan konteks tadi yang disampaikan, itu strategi aku pertama adalah nemuin role model. Jadi kita tahu siapa yang mau kita jadikan replikasi ke diri kita, apa yang kita bisa serap, dan juga kita bisa tahu clue dari orang tersebut. Misal ketika dulu saya masuk di PPNS itu saya menemukan role model dalam Mbak Sofia. Mbak Sofia itu masuk prestasi nasional tahun 2021 dari PPNS. Dari situ saya memahami bahwa ada beberapa hal yang saya perlu untuk belajar langsung kepada beliau. Jadi kenapa waktu itu saya ambil PPNS, itu adalah salah satunya ada peran besar dari beliau. Karena mungkin dulu kita nggak mengenal, tapi ketika saya mengetahui track record beliau dan sebagainya, saya tahu ada kemungkinan ketika saya mencoba untuk di PPNS akan berkembang seperti ini. Lalu juga banyak langsung berkomunikasi dengan orang-orang tersebut, karena ketika kita hanya sekedar mengamati, kita juga akan mendapatkan informasi hanya sekedar observasi secara garis besar. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi langsung, itu menjadi sebuah advantage di mana kita bisa banyak melakukan apa yang sebenarnya dulu ternyata ada hal ini yang kita nggak tahu detail-detailnya. Itu yang jadi hal utama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman orang lain. Itu sebuah hal yang saya sangat resapi terkait dengan bagaimana kita mengambil banyak sudut pandang.
Karena kita tentu sebagai orang ketika kita mengambil sudut pandang pertama, tentu ini akan berbeda ketika kita mengamati orang lain dari luar. Jadi kita mencoba untuk melihat, mencoba konfirmasi ke orang lain bagaimana sudut pandang yang dilihat oleh dia tentang apa yang kita pikirkan. Nah, di situ untuk meningkatkan objektivitas, di mana ada keseimbangan antara sudut pandang kita sebagai orang pertama lalu dibandingkan dengan orang ketiga yang nantinya akan menghasilkan keputusan yang rasional. Nah, tadi kan Mas Zaki udah melalui dari tantangan dan juga akhirnya dapat role model juga dari kakak tingkatnya Mas Zaki. Dan sekarang akhirnya Mas Zaki udah mendapatkan anugerah multi talenta dari Pilmapres kali ini. Nah, pasti rasanya seneng banget kan ya Mas Zaki? Tentu banget ya teman-teman. Pasti kalau teman-teman dapat anugerah seperti ini pun pasti juga seneng banget. Nah, kalau dari Mas Zaki sekarang, kan Mas Zaki udah mendapatkan anugerah, terus juga udah bisa mengharumkan nama kampus nih ya Mas Zaki. Kira-kira rencana Mas Zaki selanjutnya itu apa Mas? Oke, kalau terkait dengan rencana masa depan, ada beberapa hal yang mau saya rencanakan dan memang nggak bisa semuanya kita munculkan ya. Cuman yang paling pertama yang harus dilalui adalah sebagai tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tugas akhir itu jadi hal yang utama dan kita mencoba untuk secepat mungkin untuk menyelesaikan tugas kuliah di akhir semester ini, karena juga sebagai mahasiswa tugas akhir ya itu lumayan berat. Lalu juga ketika kita mempersiapkan dunia kerja juga itu menjadi sebuah tantangan, dan kita harap tentu sebagai anak politeknik kita memahami bahwa kita dipersiapkan untuk masuk ke industri. Nah, itu jadi sebuah tantangan, dan tentu ada beberapa rencana lain seperti studi lanjut dan sebagainya yang mungkin nanti kita akan mengetahui dari waktu ke waktu ya, bisa kita ceritain sekarang. Cuman yang pasti pemahaman di luar konteks mata kuliah itu hal yang penting. Ambil contoh waktu dulu tahun 2024 memang kita manajemen bisnis maritim, tapi saya mencoba untuk menambah pemahaman dari kompetisi ketika saya ikut kompetisi pariwisata. Terus juga di tahun 2023 itu lebih ke ekspor impor. Nah, harapannya selain dari apa yang kita pahami dari perkuliahan, tentu dikombinasikan dengan pengalaman kita dalam berkompetisi. Nah, dari situ kita bisa mengimprove pemahaman kita dari kuliah, dikombinasikan dengan pemahaman otodidak kita di luar dari perkuliahan, sehingga nanti kita dapat mengkombinasikan bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi dalam dunia luar dengan apa yang kita pahami dalam konteks akademis. Nah, teman-teman sekalian, kan tadi Mas Zaki ini dari tahun 2023, 2024 dan juga akhirnya di tahun 2025 ini terus-menerus berprestasi ya Mas Zaki. Dan Mas Zaki juga tadi bilang kalau misalnya sekarang fokusnya kita adalah saat UJT dan juga untuk lulus nanti. Kira-kira Mas Zaki ada pesan nggak untuk teman-teman Kominhub di sini yang ingin menyeimbangkan antara manajemen waktu dan juga berprestasi di tingkat kampus? Oke, terkait dengan manajemen waktu dan prestasi, tentu ini kita balik lagi ke bagaimana kita memanage diri ya. Jadi kita paham bahwa perencanaan itu nggak bagus ketika kita tidak mereksekusi, dan di situ kita juga memahami bahwa ini kita perlu banyak masukan. Jadi kita mengimplementasikan apa yang kita sebut ketika kita punya dua telinga lalu juga dengan dua mata, itu kita harapkan banyak sudut pandang yang kita dapatkan, dan juga kita lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan satu mulut. Jadi kita memahami bahwa kita perlu untuk banyak melihat dan mengobservasi apa yang ada, lalu baru kita melakukan sebuah eksekusi dengan sebuah perkataan ataupun tindakan seperti itu. Jadi terkait dengan manajemen waktu dan juga bagaimana cara kita berprestasi, kita tentu bisa untuk melihat bagaimana kita merencanakan. Perencanaan, actionnya juga ada. Mungkin kalau misalnya teman-teman mengimplementasikan materi kuliah ada PWAC, nah di situ kita bisa memahami lebih jauh ketika kita mengkombinasikan apa yang kita pahami di mata kuliah, lalu kita coba untuk buktikan dengan tindakan kita seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kan kita udah tahu ya perspektif atau visi dari Mas Zaki ini sendiri. Teman-teman juga bisa merealisasikan hal tersebut ke diri teman-teman masing-masing di setiap individu kita. Kita ambil sisi positifnya dan juga kita berkembang bersama-sama. Apalagi kan kita dalam program studi manajemen bisnis ya teman-teman. Jadi kita ini luas cakupannya. Kalau misalnya ingin tadi seperti ekspor impor,
dan juga pariwisata itu juga bisa banget teman-teman. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan takut untuk memulai, karena misalnya kalau kita takut untuk memulai nih, kita nggak tahu besok ini kita bakal jadi apa gitu ya Mas Zaki. Jadi teman-teman terus untuk mencari relasi dan juga ikut organisasi ya Mas Zaki, karena organisasi ini adalah titik utama untuk membangun suatu relasi di dunia perkuliahan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan minta Mas Zaki untuk memberikan closing statement ke teman-teman sekalian agar kita dapat makin yakin nih untuk bisa maju, melihat kekurangan kita semua untuk menjadi peluang kita di masa yang akan datang. Boleh nih Mas Zaki berikan closing statement untuk teman-teman semua. Oke, sebagai penutup ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama, hidup itu pasti terus berjalan. Jadi teman-teman pahami apa yang terjadi di masa lalu, evaluasi, tapi jangan sampai itu mempengaruhi teman-teman di masa depan. Terus upgrade diri, coba belajar bareng dengan teman-teman yang lain, karena kita semua itu nggak bisa untuk individualis, kita semua itu mau sosial. Jadi teman-teman harus belajar dan berkoordinasi satu sama lain supaya teman-teman bisa untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada sekedar berjalan sendiri. Itu dari aku, dan harapannya teman-teman semuanya keep fighting, masa depan kalian wujudin di PPNS, dan aku harap suatu saat bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di kekuatan dan fase terbaik kita. Wah teman-teman, closing statement yang sangat amat menyentuh ya teman-teman buat kita semua. Dan untuk Mas Zaki terima kasih banyak, karena di episode kali ini kita semua, terutama aku sendiri, dapat visi baru mengenai dunia perkuliahan ini sendiri. Jadi untuk teman-teman, keep excuse, jadi kita ini nggak ada yang tahu kapan kita bisa bertemu masa depan. Jadi kita harus memulai dan juga mencari masa depan kita sendiri, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah nonton dan juga dengerin podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya bareng Kominhub. Cut.